Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Dewinta Nucahyani dari kelas PM 2022D Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saat ini, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pada masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Pemerintah telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Semua urusan negara yang resmi, seperti urusan tata usaha negara, peradilan, penyelenggaraan politik selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah langkah yang baik untuk mempertahankan bahasa Indonesia sehingga prospek yang diharapkan dalam bahasa Indonesia mampu tercapai karena adanya dorongan dari dasar. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal yang wajib yang harus dilakukan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Tak hanya pelestarian, penggunaan dan pembelajaran secara kontinu juga harus dilakukan agar bahasa Indonesia tidak tergerus seiring berkembangnya zaman. Dengan disiplin ilmu yang kita sebagai generasi penerus lakukan akan mendapatkan prospek yang menguntungkan untuk bahasa Indonesia di masa mendatang. Tak hanya disiplin ilmu pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lain. Karena hal ini dapat menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa banyak dari warga negara asing yang tertarik akan bahasa Indonesia. Dari survei yang saya lakukan, terdapat banyak influencer luar negeri yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di konten mereka. Ini tentu menjadi prospek bagus bagi bahasa Indonesia. Dengan adanya ketertarikan yang kuat dari warga asing dan disiplin ilmu dari generasi muda, kan tak mungkin bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional menggeser kedudukan bahasa Inggris. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada juga kemungkinan bahasa Indonesia digeser oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Walaupun demikian, pengajaran bahasa Inggris tidak perlu dihapuskan, namun perlu dijaga dan dibatasi pada tujuan internasional saja. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi,
baik pelajar maupun mahasiswa perlu menguasai bahasa Inggris secara aktif. Namun satu hal yang perlu dihindari, jangan sampai keasyikan mempelajari bahasa asing sehingga meninggalkan bahasa nasional dan merasa tidak perlu mempelajarinya. Dari yang saya sampaikan, untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, perlu perjuangan dan persatuan serta kesatuan dari para pemuda Indonesia. Dan itu hal yang sulit. Namun nyatanya, mempertahankan apa yang telah diperjuangkan adalah hal yang lebih sulit. Perjuangan para pemuda di masa lalu telah mencapai tujuannya. Sedangkan perjuangan kita sebagai generasi muda Indonesia belum mencapai titik keberhasilan. Masih perlu usaha dan kesatuan di antara kita semua untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia. Jika kita mampu bersatu dan menyadari seberapa pentingnya bahasa Indonesia, maka prospek positif yang kita harapkan akan lebih mudah untuk kita raih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.